Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang cara karakterisasi protein rekombinan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas cara isolasi, produksi, dan pemurnian protein rekombinan. Tahap berikutnya adalah karakterisasi protein rekombinan. Berikut ini adalah materi terakhir pada pertemuan sebelumnya, bahwa kita sudah mendapatkan protein yang murni, maka tahap berikutnya adalah melakukan karakterisasi protein tersebut. Karakterisasi bertujuan untuk mengkonfirmasi kebenaran identitas protein rekombinan yang diproduksi. Beberapa metode yang dapat digunakan adalah 1. SDS, sodium dodesil sulfat, polyakrilamid gel elektroforesis. Metode ini digunakan untuk mengetahui bobot molekul dari protein. Yang kedua adalah Western blot, merupakan reaksi immunoblotting. Ketiga, sequencing protein untuk mengetahui urutan asam amino penyusun protein, isu electrofocusing, dan elektroforesis 2 dimensi. Pada kuliah kali ini, saya akan menyampaikan dua metode, yaitu SDS-based dan Western blot. SDS-based adalah metode karakterisasi protein berdasarkan bobot molekulnya. Satuan bobot molekul protein dinyatakan dalam Dalton atau plot Dalton. Protein yang akan dielektroforesis terlebih dahulu dinaturasi menggunakan SDS dan akan produksi beta markup etanol. Tujuan dari denaturasi adalah agar suatu protein seragam, yaitu berbentuk satu linear dan bermuatan negatif. Selanjutnya, protein elektroforesis menggunakan sel polyakrilamid pada medan listrik. Protein akan bermigrasi dari kutub negatif ke positif. Laju protein dengan bobot molekul besar lebih lambat dibandingkan protein dengan bobot molekul yang lebih kecil. Gel polyakrilamid selanjutnya diwarnai dengan pewarna seperti Comasi Brilliant Blue atau Silverstein untuk mengetahui bobot molekul protein rekombinan dibandingkan dengan marker protein. Berikut ini adalah ilustrasi hasil SDS-based. Setelah elektroforesis, gel polyakrilamid diwarnai dengan Comasi Brilliant Blue, di mana asam amino pada protein seperti tirosin, triptofan, dan fenilalanin akan berikatan dengan zat warna CPB sehingga menghasilkan beta protein berwarna biru pada gel. Berdasarkan contoh di atas, setelah dibandingkan dengan ukuran marker protein, maka protein rekombinan diketahui berukuran sekitar 40 kilodalton. Metode yang kedua adalah Western blot, yaitu karakterisasi protein berdasarkan reaksi antigen dan antibodi. Protein rekombinan sebagai antigen direaksikan dengan antibodi primer, yaitu antibodi yang mengenali protein, dan antibodi sekunder yang telah dilabel dengan enzim tertentu seperti HRP, horse-radish peroksidase. Reaksi antigen antibodi dengan penambahan substrat untuk HRP, yaitu TMP, akan menghasilkan beta protein yang berwarna pada membran. Berikut ini tahapan Western blot yang meliputi 1. Pemisahan protein dengan SDS-based. 2. Transfer protein dari gel polyakrilamid ke membran nitroselulosa. 3. Membran blocking untuk menghindari ikatan yang tidak spesifik pada antibodi. 4. Protein pada membran diinkubasi dengan antibodi primer dan antibodi sekunder yang berlabel. 5. Reaksi antara antigen antibodi ditandai oleh adanya beta protein pada membran nitroselulosa. Saya akan berbagi pengalaman saat tugas akhir saya, di mana topik penelitian saya adalah karakterisasi superoksida dismutase rekombinan Staphylococcus aureus dan kajian mekanisme molekulernya sebagai anti-photoaging. SOD merupakan garis depan sistem pertahanan antioksidan yang berfungsi mengkatalisis dismutasi anion superoksida menjadi hidrogen peroksida dan oksigen. Selanjutnya, oleh katalase dan glutaton peroksidase, hidrogen peroksida dipecah menjadi air dan oksigen. SOD ini dapat dihasilkan oleh banyak organisme, salah satunya adalah bakteri.
SOD digunakan untuk menetralkan radikal bebas, di mana radikal bebas ini merupakan salah satu penyebab penuaan pada kulit dan penyebab berbagai penyakit degeneratif serta kanker. Penelitian diawali dengan mencari bakteri laut yang berpotensi menghasilkan SOD. Hasil uji aktivitas SOD dilanjutkan dengan identifikasi bakteri secara molekuler dengan PCR 16 srDNA diperoleh beberapa bakteri yang potensial, salah satunya adalah Staphylococcus aureus. Mengapa saya pilih bakteri ini? Karena SOD dari bakteri ini belum pernah dipelajari, jadi merupakan hal yang baru. Setelah screening bakteri penghasil SOD, tahap berikutnya adalah saya mengisolasi gen SOD dari Staphylococcus aureus dan melakukan cloning pada E. coli. Selanjutnya dilakukan produksi, isolasi, pemurnian, dan karakterisasi protein SOD rekombinan. Untuk tahap pemurnian, saya menggunakan kromatografi afinitas kolom nikel karena kaset ekspresi yang saya rancang mengandung 6 kali His atau dikenal dengan His-tag untuk pemurnian protein. Berikut ini adalah hasil karakterisasi SOD rekombinan dengan metode SDS-PAGE. Setelah tahap elusi dengan berbagai variasi konsentrasi imidazol, saya mendapatkan SOD rekombinan yang murni ditandai oleh adanya pita tunggal pada SDS-PAGE, di mana SOD rekombinan saya berukuran sekitar 23 kilodalton. SOD rekombinan yang sudah murni, saya bahas lebih lanjut seperti mengidentifikasi jenis kofaktor enzim, pH dan suhu optimum, kestabilannya terhadap berbagai zat kimia dan sinar UV, serta parameter genetiknya. SOD rekombinan selanjutnya saya gunakan untuk mencegah anti-photoaging, yaitu penuaan kulit karena paparan UVA. Uji dilakukan secara in vitro menggunakan kultur sel fibroblast. Dan tahap akhir adalah saya melakukan real-time PCR untuk mengetahui mekanisme molekuler SOD rekombinan sebagai anti-photoaging. Demikian materi yang kita pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.